Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ontologi. Ontologi ini terdiri dari dua suku kata, yakni ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang berwujud dan logos berarti ilmu. Jadi ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Jadi objek ilmu adalah pengalaman indrawi. Dengan kata lain, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud dengan berdasarkan pada logika semata. Ontologi sebagai cabang filsafat yang membicarakan tentang hakikat benda yang bertugas untuk memberikan jawaban atas pertanyaan. Ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal sebagai Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Thales merupakan orang pertama yang berpendirian sangat berbeda di tengah-tengah pandangan umum yang berlaku pada saat itu. Disinilah letak pentingnya tokoh tersebut, kecuali dirinya. Semua orang waktu itu memandang segala sesuatu sebagaimana keadaannya. Apabila mereka menjumpai kayu, besi, air, daging, dan sebagainya, hal-hal tersebut dipandang sebagai substansi. Nah, dengan kata lain, bagi kebanyakan orang tidaklah ada pemilihan antara penampakan dengan kenyataan. Namun yang lebih penting ialah pendiriannya, bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka, atau sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Di sini saya akan membahas tentang epistemologi ilmu. Epistemologi berasal dari dua kata, yaitu episteme dan logos. Episteme memiliki arti pengetahuan dan logos memiliki arti ilmu. Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa epistemologi adalah ilmu yang membahas seputar pengetahuan. Epistemologi ini merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang di dalamnya membahas tentang pengetahuan serta bagaimana cara, metode, atau teori untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Epistemologi ini juga berisi mengenai asal-usul, asumsi dasar seputar pengetahuan, serta atau penentu penting apa yang dapat kita ketahui sebelum menjelaskannya. Seperti contohnya, kita menemukan sesuatu yang baru. Kita dalam menyikapi hal tersebut, yang pertama adalah kita pikirkan secara kritis terlebih dahulu, ragukan, kemudian baru kita yakini, dan langkah selanjutnya baru kita jelaskan. Menurut seorang tokoh bernama Kate Lehrer, ada 3 epistemologi yang berkembang di Barat. Yang pertama yaitu disebut dengan dogmatik epistemologi. Dogmatik epistemologi adalah suatu perspektif di mana mengasumsikan terlebih dulu ontologi atau metafisik, baru kemudian epistemologi. Setelah realitas sumber data terhadap sesuatu itu telah ditemukan atau telah didapatkan, baru kemudian ditambahkan epistemologi ini untuk mengetahui bagaimana didapatnya realitas sumber data tersebut. Atau secara sederhana, epistemologi ini menetapkan terlebih dulu ontologi, kemudian epistemologi. Contoh dari kinerja epistemologi ini bisa dilihat pada karya Pluto yang berjudul Theaetetus. Kemudian yang kedua yaitu kritikal epistemologi. Secara sederhana, epistemologi ini berkebalikan dengan epistemologi yang pertama, yakni mendahulukan epistemologi baru kemudian ontologi. Pemikiran ini pertama kali diprakarsai oleh seorang yang bernama René Descartes, yaitu seorang penganut the immediacy thesis, yakni keraguan untuk mengetahui sesuatu di luar dari diri kita. Beberapa pertanyaan yang mungkin mewakili epistemologi ini adalah, mungkinkah kita mengetahui sesuatu di luar jiwa kita atau di luar diri kita? Dapatkah kita mengetahuinya? Kemudian yang ketiga yaitu scientific epistemologi. Pada epistemologi ini pertanyaan utamanya adalah apa yang sudah benar-benar kita ketahui dan bagaimana cara kita mengetahuinya. Contohnya, di depan kita terdapat sebuah batu. Entah di depan kita itu memang batu sungguhan atau hanya penampakan, bukan itu yang menjadi persoalan. Akan tetapi kemudian batu itu dengan perspektif epistemologi ini akan kita teliti secara saintifik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari subbab ini, bisa dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Kemudian aksiologi. Aksiologi merupakan bagian dari filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya.
Nah, aksiologi sendiri adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu axios, yang artinya nilai, dan logos yang artinya teori atau ilmu. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai dalam berbagai bentuk. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan kehidupan manusia tentang nilai-nilai khusus etika. Menurut Bramble, aksiologi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah moral conduct, yaitu tindakan moral yang di bidang ini melahirkan disiplin khusus yang etika. Dan yang kedua, aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan. Yang ketiga, social politic life, yaitu kehidupan sosial politik yang melahirkan filsafat sosial politik. Menurut pandangan Katzoff, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Dan Brenner juga menjelaskan bahwasanya aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang nilai-nilai dan menjelaskan berdasarkan kriteria atau prinsip tertentu yang dianggap baik dalam tingkah laku manusia. Hakikat aksiologi ilmu. Hakikat ilmu dipandang dari sudut aksiologi dengan cara menggunakan atau memanfaatkan pengetahuan ilmiah. Asas dalam keilmuan tersebut digunakan juga atau dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia. Asas moral yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia dengan tetap memperhatikan kodratnya sebagai manusia, martabat manusia, dan keseimbangan atau kelestariannya. Pemanfaatan ini dilewati dengan ilmu pengetahuan ilmiah secara komunal dan universal. Aksiologi ilmu adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan ataupun dari ilmu-ilmu yang lainnya. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Aksiologi meliputi nilai-nilai, parameter bagi apa yang disebut sebagai kebenaran atau kenyataan itu sebagaimana kehidupan kita yang menjelajahi kawasan seperti kawasan sosial, kawasan fisik material, dan kawasan simbiotik yang masing-masing menunjukkan aspeknya sendiri. Lebih dari itu, aksiologi juga menunjukkan kaidah-kaidah apa yang harus kita perhatikan di dalam menerapkan ilmu dalam praksis. Landasan aksiologi. Ilmu dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup manusia dan kesejahteraan dengan menitik beratkan pada kodrat dan martabat untuk kepentingan manusia. Maka pengetahuan ilmiah yang diperoleh disusun dan dipergunakan secara komunal dan universal. Dogobert Runas menggunakan beberapa persoalan dengan nilai yang mencakup hakikat nilai, tipe nilai, dan kriterianya. Yang pertama yaitu hakikat nilai. Nilai itu berasal dari kehendak ataupun voluntarisme. Yang kedua, nilai berasal dari kesenangan atau hedonisme. Yang ketiga, nilai berasal dari kepentingan atau peri. Yang keempat, nilai berasal dari hal yang lebih disukai manusia. Dan yang kelima, nilai berasal dari kehendak rasio. Tipe nilai. Tipe nilai ini dapat dibedakan antara lain yaitu intrinsik dan nilai instrumental. Nilai intrinsik merupakan nilai akhir yang menjadi tujuan, sedangkan nilai instrumental merupakan alat untuk mencapai nilai intrinsik. Sebagai contoh, nilai intrinsik adalah nilai yang dipancarkan oleh suatu lukisan, dan sholat 5 waktu contohnya merupakan nilai intrinsik dan merupakan suatu perbuatan yang sangat luhur. Nilai instrumentalnya bahwa dengan melaksanakan sholat akan mencegah perbuatan yang keji atau jahat yang dilarang oleh Allah dan tujuan akhirnya mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Kriteria nilai. Kriteria nilai ini adalah sesuatu yang menjadi ukuran nilai, bagaimana nilai yang baik dan bagaimana nilai yang buruk. Standar pengujiannya nilai dipengaruhi oleh aspek psikologi dan logis. Yang pertama, kaum hedonis. Contohnya, menemukan standar nilai dalam kuantitas kesenangan yang dijabarkan oleh individu atau masyarakat. Yang kedua, kaum idealis, mengaku sistem objektif nomor rasional sebagai kriteria. Dan yang ketiga, kaum naturalis, menurunkan ketahanan biologis sebagai tolak ukur. Yang ketiga adalah teori tentang nilai. Teori tentang nilai ini membahas dua masalah yaitu etika dan estetika. Etika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata ethos yang berarti adat kebiasaan, tetapi ada yang memakai istilah lain yaitu moral dari bahasa lain yakni jamak. Dari kata nos yang berarti adat kebiasaan, akan tetapi pengertian etika dan moral ini memiliki perbedaan satu sama lainnya. Etika bersifat teori sedangkan moral bersifat praktek. Etika mempersoalkan bagaimana semestinya manusia bertindak, sedangkan moral mempersoalkan bagaimana semestinya tindakan manusia itu. Etika hanya mempertimbangkan tentang baik dan buruk suatu hal dan harus berlaku umum. Antara ilmu atau pendidikan dan etika memiliki hubungan erat. Masalah moral tidak bisa dilepaskan dengan tekad manusia untuk menemukan kebenaran, sebab untuk menemukan kebenaran dan terlebih untuk mempertahankan kebenaran diperlukan keberanian moral.
Sekarang estetika. Estetika itu berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Estetika ini membahas tentang indah atau tidaknya sesuatu. Dalam dunia pendidikan, hendaklah nilai estetika menjadi patokan penting dalam proses pengembangan pendidikan, yakni dengan menggunakan pendekatan estetis moral, di mana setiap persoalan pendidikan Islam coba dilihat dari perspektif yang mengikuti sertakan kepentingan masing-masing pihak, baik itu siswa, guru, pemerintah, pendidik, serta masyarakat. Ini berarti pendidikan Islam diorientasikan pada upaya menciptakan suatu kepribadian yang kreatif dan berseni.